Lillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqobatus tsaniyatu, rintangan yang kedua, perjuangan yang kedua. Wa ya aqobatut taubati, ia adalah rintangan taubat. Tsumma alaika, kemudian wajib bagi kamu. Ai ilzam, ya talibal ibadati, wahai yang menuntut menuju ke ibadah. Waffaqakallahu, semoga Allah memberikan petunjuk padamu. Bitaubati, dengan taubat. Wadzalika li amrayni, dan hal itu karena ada dua hal. Ahaduhuma, salah satu antara keduanya, liyahsulalaka, supaya berhasil bagimu, mendapatkan kamu, taufiqut ta'ati, petunjuk menuju taat. Fa inna syu'umad dzunubi, sesungguhnya kejelekan atau efek negatif dosa-dosa, yurisul hirmana, adalah mengakibatkan penghalangan, wa yu'qibul khidlana, dan menyebabkan kehinaan, wa anna qaidadz dzunubi, dan sesungguhnya belenggu dosa, yamna'u, bisa menghalangi, anil masyi, dari melangkah atau berjalan, ila ta'atillahi, menuju taat kepada Allah azza wa jalla, ma agung dan mulia. Wal musara'ati, dan menghalangi bergegas atau cepat-cepat, ila khidmatihi, menuju taat padanya. Li'anna thiqaladz dzunubi, karena beratnya dosa-dosa, yamna'u, bisa menghalangi, minal khiffati, dari keringanan diri, lil khairati, menuju kebaikan, wan nasati, dan semangat, fit ta'ati, dalam melaksanakan taat. Wa anal israra, dan sesungguhnya terus-menerus, ala dzunubi, atas perbuatan dosa, mimma, dari hal-hal yang yusawwidul quluba, yang menggelapkan hati. Fatajiduha, maka kamu mendapatinya, fi dzulumatin, dalam kegelapan, wa qasawatin, dan keras hati, la khulusa fiha, tidak ada keluasan padanya, wala sofawata, dan tidak ada kejernian, wala ladzata, dan tidak ada kelezatan, wala halawata, dan tidak ada rasa manis. Wa illam yarhamillahu, dan jika Allah tidak memberikan rahmat, fasatajurru, maka bisa menyeret, sahibaha, pada pelaku dosa itu,
ilal kufri pada kekufuran, wasyaqawati dan kecelakaan. Wa ya ajaban maka alangkah mengherankannya kaifa yuwaffaku, bagaimana akan diberikan petunjuk taufik li taati pada ketaatan. Artinya tidak mungkin diberikan petunjuk ketaatan itu. Man huwa, orang yang dirinya fi syu'umin, dalam kejelekan dosa, wa qaswatin dan keras hati. Wa kaifa yud'a, dan bagaimana dipanggil, artinya tidak mungkin bisa dipanggil, ilal khidmati menuju taat, man huwa musirrun, orang yang dianya terus menerus alal maksiati, dalam kemaksiatan, wa muqimun alal jafwati, dan menetapi pada perilaku kasar. Wa kaifa yuqarrabu, dan bagaimana bisa mendekatkan lil munajati pada munajat kepada Allah, man huwa, orang yang dirinya mutalattihun, berlumuran bil akdzari, dengan kotoran-kotoran, wan najasati dan najis. Fa fil khabari, maka disebutkan dalam hadis, anis sodiki, dari nabi yang benar, al masduki, yang dibenarkan, Rasulillahi, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya qala, bersabda, idza kadzaba, apabila bohong, al abdu, hamba, tanaha anhu, maka menyingkir darinya, al malakani, dua malaikat, min natni ma yakhruju, dari bau busuk apa yang keluar min fihi, dari mulutnya. Fa kaifa yasluhu, maka bagaimana bisa baik, hadzal lisanu, mulut itu atau mulut ini, li dzikrillahi, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah azza wa jalla, maha mulia dan agung. Fala jaroma, maka sudah tentu, sudah pasti, la yakadu yajidu, hampir tidak mendapati, al musirru, orang yang terus menerus, alal isyani, atas durhaka, atas perbuatan durhaka, taufikon, mendapatkan petunjuk, wala tahifu, dan tidak ringan, arkanuhu, anggota badannya, li ibadatillahi, untuk ibadah kepada Allah ta'ala, maha tinggi. Fa in ittafaqo, maka jika kebetulan berbuat taat, fa bikaddin, maka dengan susah payah, la halawata, tidak ada rasa manis, ma'ahu, sertanya, wala sofwata, dan tidak ada kemurnian. Wa kullu dzalika, dan semuanya itu li su'umidz dzunubi, karena efek negatif dosa tadi. Wa tarkit taubati, dan meninggalkan taubat. Walaqad sodaqo, dan telah benar, telah berlaku benar, man qala, orang yang berkata, idza lam taqwa, apabila tidak mampu atau tidak bisa,
ala qiyamil laili atas bangun malam, wasiyamin nahari dan puasa siang hari. Fa'lam maka ketahuilah, annaka bahwasanya kamu makbulun terbelenggu. Qad kabbalatka sungguh telah membelenggumu, khoti'atuka dosa-dosamu. Fahadhihi maka ini kesimpulan, hadhihi yaitu ini benar. Wasani dan yang kedua minal amro ini dari dua hal ini. Innama talzamuka hanya saja wajib bagimu. Atau batu taubat lituk balamingka supaya diterima darimu ibadatuka ibadahmu. Fa inna rabbad daini sesungguhnya orang yang punya hutang la yaqbalul hadiyata atau hidiyata tidak menerima hadiah. Wadzalika karena sesungguhnya demikian itu dan demikian itu anna taubata bahwasanya taubat itu taubat anil ma'asi dari maksiat-maksiat wa irdo al khusumi dan minta ridho kepada musuh. Fardun lazimun, fardun adalah keharusan lazimun yang tetap. Wa ammatul ibadati dan umumnya ibadah allati taqsiduha yang kamu bermaksud padanya naflun adalah sunat. Fa kaifa yuqbalu minka maka bagaimana diterima dari mutabarruka ibadah sunatmu. Wadainu alaika sedangkan hutang bagimu halun sudah jatuh tempo. Lam takdihi yang tidak kamu bisa penuhinya. Wa kaifa dan bagaimana berarti tatruku kamu meninggalkan li ajlihi karenanya yaitu karena hutang itu al halala pada yang halal wal mubaha dan yang mubah. Wa anta musirrun dan sedangkan kamu terus menerus ala fi'lil mahduri adalah ala fi'lil mahduri atas berbuat yang dilarang wal harami dan haram. Wa kaifa dan bagaimanakah tunajihi kamu bermunajat padanya yaitu pada Allah wa tad'uhu dan berdoa pada Allah wa tusni alaihi dan memuji kepada Allah wa huwa sedangkan Allah wal iyadu billahi mohon perlindungan kepada Allah dia Allah alaika atasmu ghadbanu marah atau murka. Fahadha dhahiru khalil usati ini adalah zahirnya keadaan orang-orang yang maksiat al musirrina yang terus menerus alal maksiati atas berbuat maksiat. Wallahul musta'anu dan Allah yang berhak diminta pertolongan. Rintangan taubat, aqobatut taubah. Bahwa manusia itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Semuanya itu memang sudah ketentuan dari Allah. Sebab ada baik, ada buruk, ada setan, ada malaikat, ada laki-laki, ada perempuan, ada miskin, ada kaya. Laki-laki, perempuan ada. Kalau yang banci itu ikut laki-laki karena itu enggak hakikat dia. Semuanya itu memang sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Ada mukmin, ada kafir. Ada yang taat.
yang taat terus-menerus, tidak melakukan perbuatan dosa seperti nabi, seperti wali-wali, itu ketentuannya sudah jelas di surga. Dia taat terus. Ada yang durhaka, orang mukmin ada dua, ada yang taat, ada yang durhaka. Yang taat puasa, yang enggak taat enggak puasa tanpa uzur. Saat sekarang ini milih-milih lauk di kedai gitu. Mau makan gitu. Memang enak kali. Karena umumnya orang lapar dia milih-milih lauk. Ditengok KTP-nya ya Islam. Berarti asin dia ya. Asin durhaka dia. Memang isinya dunia kayak begitu, tidak bisa semua taat semua. Kalau semua taat semua, enggak ada neraka. Ada surga, ada neraka. Yang durhaka itu ada yang bertaubat. Taubatnya diterima, dia masuk surga. Ini pembahasan ini yang aqobatut taubah itu tadi. Tapi secara menyeluruh penjelasannya seperti itu. Orang yang durhaka wajib bertaubat. Taubat dosa kecil ataupun dosa besar hukumnya wajib. Orang yang durhaka ada yang belum taubat atau tidak taubat. Sampai sudah meninggal belum taubat. Dalam ilmu tauhid itu alal masyiah, terserah kehendak Allah itu. Bisa diprediksikan di azab atau tidak. Kalaupun di azab dia di neraka tapi tidak kekal. Kalau yang kafir tadi karena ingkar adanya Allah sedangkan dia diciptakan oleh Allah, maka finnari khalidan fiha. Di neraka selama-lamanya dengan ijma ulama itu. Orang yang pada umumnya ini yang mukmin asin gitu. Ini secara umum kayak begitu. Orang itu berpotensi berbuat maksiat. Karena dia tidak maksum. Tidak malaikat. Malaikat tidak bisa berbuat maksiat karena dijaga. Kalau disuruh sujud ya sujud. Kalau disuruh jaga misalnya makhluk Allah supaya dijaga, dijaga. Para nabi maksum, terhindar dari perbuatan maksiat. Orang biasa berpotensi untuk berbuat maksiat. Ya ada maksiat kecil, ada besar, tergantung lingkungannya. Karena itu Rasulullah menjelaskan kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia, anak cucu Adam itu berpotensi salah. Berpotensi berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang bersalah itu yang bertaubat. Bukan berarti orang yang benar itu tak pernah salah. Orang yang sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang bertaubat. Bertaubat berarti pernah melakukan kesalahan sehingga dia bertaubat. Dan itu memang berlaku bukan hanya manusia biasa. Yang sudah misalnya kelompok orang pintar itu pun
ya berpotensi berbuat dosa. Ada kesalahan. Lalu orang pintar itu kan namanya pintar ya ada ilmunya. Sehingga begitu bersalah cepat bertaubat. Sebentar saja udah hilang gitu. Karena dia ada ilmunya. Makanya ketika satu waktu ada orang tanya, orang awam sama Gus Dur, Gus itu kiai kok berbuat dosa kayak gitu ya Gus? Oh ya nggak apa-apa kan kiai itu udah tahu caranya katanya. Maksudnya apa Gus katanya kan? Ya dia berbuat dosa itu terus taubat dia, tahu caranya bertaubat. Jadi kalau yang nggak tahu ya nggak usah lah berbuat seperti itu. Kamu kan nggak tahu katanya kan gitu. Itu seluruh tapi benar. Makanya yang melanggar hukum itu biasanya yang ahli hukum. Kalau yang nggak ahli hukum, bagaimana cara melanggarnya gitu? Barangkali berbuat tapi nggak tahu. Karena itu pepatah Arab mengatakan likulli alimin hafwa. Setiap orang alim itu ada salahnya. Walikulli shorimin nabwa. Dan setiap pedang yang tajam itu sekali-sekali tumpul. Itu yang kalau di dalam pepatah Indonesia, sepandai-pandai tupai melompat, satu saat pasti jatuh, itu bahasa Arabnya itu pepatahnya. Tidak bisa pepatah Indonesia itu diterjemahkan ke bahasa Arab persis, nanti kesalahan. Walikulli jawadin kabwa, dan setiap kuda pacuan itu sekali-sekali bisa jatuh. Artinya berpotensi salah. Nah, ketika orang sudah berpotensi salah dan melakukan kesalahan, maka di situ ada satu kegiatan yang membersihkannya, yaitu taubat. Dan tidak boleh putus asa. Putus asa dari rahmat Allah itu tadi tidak boleh. Setelah berbuat dosa misalnya, udahlah mana mungkin aku katanya kan. Misalnya dia sudah 5 tahun jadi WTS misalnya ya. Dia pun bingung, mana mungkin aku dikabulkan kalau bertaubat katanya kan. 5 tahun saya masih kayak gitu aja melayani tamu. Bahasanya itu namanya melayani tamu. Bukan nyorong ya. Kalau nyorong itu kan bahasa kasarnya. Pak nggak nyorong gitu. Gitu. Melayani tamu, ada tamu gitu. Jadi tamunya siapa? Nazri misalnya. Ya. Enggak ya udah enggak apa-apa. Puasa pun. Ya, enggak puasa pun enggak. Enggak kan? Oh. Tapi kamu tamu kan? Maka tidak boleh putus asa walaupun seperti itu. Ya dianjurkan untuk berbuat taubat karena Allah menjelaskan watubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang bermukmin, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung bahagia. Orang mukmin yang bersalah tadi, yang melakukan kemaksiatan, diajak sama Allah Ta'ala supaya enggak masuk neraka, suruh taubat. Inilah bahwa Allah itu memang sesungguhnya Maha Rahmat, Maha Rahman, kasih sayang. Orang yang
berbuat dosa masih diajak bertaubat, bukan langsung berbuat dosa kok, kumatikan kau, bukan begitu. Gitu. Kalau orang kan bisa berpotensi kayak gitu. Kalau misalnya si Rojak nih bos, uangnya dikorupsi sama bawahannya, bukan dikorupsi dia ya. Dia bos, pasti dia marah. Udah masukkan aja ke penjara, kalau ada tembak aja katanya kan, misalnya kan. Kan kayak gitu itu biasanya ya. Kalau Allah enggak, taubatlah kamu. Itulah namanya Allah Ghafurur Rahim. Disuruh taubat supaya jangan masuk neraka. Tidak boleh putus asa. Sebab Allah itu yuhibbut tawwabin. Allah senang sama orang-orang yang bertaubat. Memperbaiki kesalahannya. Mohon kepada Allah. Maka kadang-kadang kamu sendirian itu cakap-cakap sama Allah gitu. Kayak orang gila gitu, bagus itu. Ya. Sendirian di bawah pohon pisang gitu. Ya Allah, saya sudah umur segini kok nggak punya apa-apa ya Allah. Misalnya ya. Memang udah punya istri, alhamdulillah katanya kan. Kawanku sampai sekarang cari istri pun nggak dapat. Dia pun mau, yang calon istrinya nggak mau katanya kan. Alhamdulillah, disyukur punya istri. Alhamdulillah saya udah punya anak. Orang lain berusaha punya anak sampai 7 dukun pun belum punya anak. Gitu. Tapi kok cuma segini-segini aja ya Allah katanya kan gitu misalnya ya. Mohonlah supaya ya kalau minta janganlah tinggi-tinggi. Rumah tingkat 3 gitu. Bah, kata malaikat gak berkaca kau katanya kan. Mukamu aja gak pantas nampak orang kaya katanya. Misalnya ya. Ya, kalau minta itu yang ringan-ringan, ya Allah berikan kemudahan, punya tempat tinggal yang cukup. Udah bagus ya. Kayak gitu, jangan ya Allah pindahkanlah saya di perumahan sini supaya punya rumah di Setiabudi Indah katanya kan. Apa namanya itu? Tasbih ya. Besar-besar itu rumahnya. Dari sini sampai sana itu satu. Saya sering main-main ke sana, dijemput orang. Ya, di tasbih itu. Duitnya aja wangi-wangi gitu. Kalau duit kamu kan bau-bau. Kalau dikasih duit gitu, amplop itu saya tengok ya Allah wanginya gitu ya. Ditaruh di brankas gitu. Diambil. Saya pernah ditunjukkan brankasnya itu. Ini Pak Ustadz, uang saya seginilah ditunjukkan gitu. Ya Allah uang semua gitu. Kalau kamu yang potongan apa langsung pulang langsung nangis-nangis jadi orang gila lagi. Ya Allah pilih kasih katanya kan. Sama-sama sholatnya menghadap ke barat kok aku nggak punya apa-apa katanya kan. Beda-beda ya. Innallah yubsitur rizqa liman yasha. Allah itu memberikan kelapangan rizki pada Allah kehendaki. Kalau memang potonganmu enggak ya udahlah pakai jalur sabar aja lah. Terutama kalau dalam menghadapi Idul Fitri ini pakai 2 jalur. Jalur qanaah sama sabar itu ya. Qanaah itu menerima rizki dari Allah udah cukup lah ini. Artinya baju kuda ini pun udah cukup gitu ya. Kalau mau dituruti itu di mall itu mau dibawa pulang semua itu. Kalau keinginan hati itu. Ini bagus bang. Ini bagus bang katanya kan. Kata abangnya itu, bawa pulang semua itu, mall pindahkan ke rumah katakan. Ya. Karena kehendak hati itu kayak gitu, nggak ada habis-habisnya. Diajak bertaubat
supaya masuk surga. Itu masalahnya, jangan masuk neraka gitu. Nabi Ibrahim itu pun pernah keras. Dia pernah dalam satu riwayat itu dia naikkan ke alam malakut. Alam malakut itu sudah sampai ke alam roh yang ada di langit. Dia melihat ada orang yang melakukan satu perbuatan mencuri. Kemudian didoakan, ya Allah matikan dia. Wah, ini makan rezeki darimu, dia bermaksiat. Katanya kan. Kau kasih rezeki tapi dia bukan taat, tambah maksiat. Nampak orang yang berbuat zina, doakan juga. Ya Allah hancurkanlah orang ini. Dia kau berikan nikmat, kau berikan rezeki, tapi dia tidak syukur malah berbuat zina. Hancurkanlah. Terus Allah berfirman, Ibrahim da'anka. Ibrahim tinggalkan seperti itu. Tinggalkan hamba-hambaku itu berbuat kamu seperti itu. Karena hambaku itu paling tidak ada 3 kelompok. Pertama, saya akan menerima taubat kalau dia bertaubat. Bukan salah terus langsung dihukumi. Yang kedua, kalau dia tidak bertaubat, saya harapkan keturunannya menjadi orang yang baik. Gitu. Mana tahu keturunannya itu menjadi orang yang baik. Gitu. Yang ketiga, baina ayataghallaba alaihi syaqqa. Artinya diselamatkan dari api neraka. Sehingga kalau memang tetap bermaksiat, dia masuk neraka. Dia kelompoknya memang sudah titik-titiknya dari Lauhil Mahfud, kelompok orang yang celaka gitu. Makanya 3 kelompok itu tadi, mana tahu dia bertaubat, mana tahu dia kalau enggak bertaubat misalnya keturunannya menjadi orang yang baik gitu. Nabi Ibrahim enggak, matikan aja gitu. Ketika orang yang bersalah tidak boleh berputus asa, fala yai'asu min rohillah, innahu la yai'asu illal qaumul kafirun. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak putus asa kecuali orang kafir. Makanya tidak boleh kalau ada musibah itu putus asa. Makanya nyanyinya kan tak selamanya langit itu kelam. Satu saat kan terang juga gitu ya. Kalau sedang misalnya nggak ada duit gitu ya nanti kan ada gitu. Gitu. Misalnya sedang ada masalah nanti kan bagus. Jangan putus asa ya. Itu dari firman Allah la ta'asumir rohillah. Kalau ada juga kadang-kadang nyanyian itu yang bagus maka boleh nyanyi seperti itu. Apabila kau menemui musibah, jangan lalu putus asa gitu kan. Nggak boleh ya, apalagi bunuh diri. Putus cinta terus bunuh diri. Bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah gitu kan. Nah itu kalau dicocokkan innahu la ya'asu mir rohillahi illal qaumul kafirun. 100 orang dibunuh saja diterima tobatnya sama Allah Ta'ala. Makanya dukun santet gitu udah banyak bunuh orang ya kalau bisa disadarkan. Tapi berat itu memang.
Tengok kamu di YouTube itu menyadarkan dukun santet itu harus bisa mengalahkan dulu. Sudah dikalahkan pun kadang masih nggak mau bertaubat. Karena nyantet itu memang kerjaannya cepat, duitnya banyak. Gitu. Hanya dibikin boneka kayak gini ditulisi misalnya. Munib misalnya, garis miring ucok misalnya kan. Ditelungkupkan terus dicucui pinggangnya pakai paku. Cek, cek, cek. Ini orangnya. Ya besok meper lah. Pagi-pagi terus terasa pinggangnya itu macam kaku gitu. Ya Ustaz, mau bangkit pelan-pelan, nggak bisa. Harus kesenggol sedikit, oh sakit gitu. Gimana kalau sampai 1 bulan kayak gitu, istrinya dibiarin aja. Ya, Bang, masa kayak gini terus Bang, katanya kan. Sakit pinggangku deh, katanya. Ganti kenapa Bang pinggangnya, katanya. Carikanlah gantinya, katanya kan. Bu, dicarikan gantinya. Ganti pinggang ya ganti orang lah. Mana aja pinggang saja. Nah, ketawa aja kalau kayak gitu. Taubatnya umat Nabi Muhammad SAW ini tergolong yang mudah, tergolong diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keringanan. Kalau pada zaman Nabi Musa itu tobatnya dibunuh. Ya. Ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak lembu, maka disebutkan dalam firman Allah, fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum. Tobatlah kalian kepada Tuhan pencipta kalian dan serahkanlah dirimu untuk dibunuh. Mengartikan ayat faktulu anfusakum itu artinya bukan bunuh dirimu, bukan begitu ya. Kalau bunuh dirimu itu berarti disuruh bunuh diri. Faktulu anfusakum itu letter luck-nya kan bunuhlah diri kalian gitu kan. Maka bukan itu. Serahkanlah dirimu untuk dibunuh. Maka orang yang tidak berbuat dosa kemudian membunuh orang yang berdosa. Ada tugasnya sendiri. Jadi tobatnya itu dibunuh. Zaman Nabi Musa. Berat apa enggak? Berat. Ya. Misalnya baru berbuat zina sekali aja, itu pun ketahuan akhirnya belum selesai. Masih gantung gitu. Ketawa si Rojak. Kalau udah kayak gitu si Rojak ini pokoknya nggak lapar dia. Ya. Tapi hukumannya dibunuh. Nah. Di sisi lain, tobat itu apa yang mereka perbuat, maka badan di antara anggota badan yang berbuat itu disakiti. Misalnya tangannya yang berbuat, tangannya dipotong. Enggak, kalau itu yang tadi. Ya. Kalau mulutnya itu yang berbuat salah, mulutnya itulah yang dilukai. Di satu sisi ada juga penjelasan dalam kitab Mawahibul Laddunya. Kalau dia berbuat zina, dipotong barangnya itu. Iya, hilanglah. Ya, sebutkan saya baca ibaratnya ya. Bikot il aqdo il khoti'ati kal lisani fil kadibi wa dzakari fiz zina gitu. Matilah kau. Masih gantung aja belum selesai, belum dapat nikmat udah dipotong. Itu disebutkan dalam kitab Mawahibul Laddunya, dikutip
oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab Syaraful Ummatul Muhammadiyah. Kitab Mawahibul Ladunia itu waktu saya di Bangil, saya mutolaah itu. Karena menyesuaikan kitab Syaraful Ummah. Maka umat Nabi Muhammad taubatnya adalah ada 3 syarat nanti sebagaimana yang ada penjelasan yang akan datang. Lebih mudah. Disuruh bertaubat ada 2 hal. Yang pertama supaya dapat petunjuk Allah. Yang kedua supaya ibadahnya diterima. Sebab orang yang berbuat dosa itu karena dosanya itu menyebabkan terhalangi dari Allah Ta'ala. Terhalang dari berbuat baik. Maka ketika orang itu banyak dosanya mau berbuat taat itu berat. Berat sekali. Makanya orang yang bisa menyadarkan preman-preman itu yang punya tingkatan wali, itu gampang. Makanya dakwanya wali itu lebih pas gitu. Lebih kuat, lebih benar, lebih dapat banyak hasilnya dibanding dakwanya mubalih-mubalih itu. Karena dia diantaranya misalnya keistimewaannya kalau nengok mukanya saja sudah nangis terus bertaubat. Kalau kita kan nengok muka kita ngejek, Ustadz kok mukanya kayak gitu, kayak orang keluar dari penjara katanya. Misalnya kan, uas aja kan diejek-ejek orang kan. Ada di YouTube tuh. Satu sisi ditunjukkan baru nikah, satu sisi ditunjukkan diejek-ejek. Ya. Orang yang ejek itu murtad, bekas orang Islam. Buru Caniago. Dibilang was, somat katanya kan. Kayak gitu kau duitmu banyak, gak kau kumpuli istrimu katanya kan. Karena kan udah dicerai belum nikah lagi. Kau kumpul sama siapa katanya kan. Kok kurus badanmu seperti itu gitu. Dijelek-jelekkan gitu ya. Oh, berarti kayak saya ini juga jelek-jelekkan juga sama orang berasal. Tapi hati-hati kalau orang yang punya ilmu seperti karomah gitu, menjelekkan itu timbal balik dia. Ada perbuatan seperti serangan balik gitu. Walaupun dia tidak menyerang. Kualat gitu lah misalnya ngejek sama Ustadz Halim, Pak Halim nih. Diejek misalnya. Begini katanya kan. Kualat ke sama Pak Halim. Besok nabrak dia gitu kan. Nah, gitu. Padahal Pak Halim gak apa-apa. Nah, itulah karomanya Pak Halim misalnya. Ya, luar biasa Pak Halim. Ya. Ada kelainan. Ini orang-orang lain akidah. Kadang-kadang kalau kita pikir, nggak usah dipikir-pikir. saya pertanyaan yang muncul itu kira-kira prestasinya Yesus itu apa? Gimana cara lakukan? Ya mereka kan ada kitabnya, dia juru selamat. Dia bisa menyelamatkan dalam keadaan berlumuran darah
urbannya sehingga satu perbuatan yang sangat baik tidak seperti umumnya manusia, maka dia menyatu dengan Tuhan, satu sisi manusia, satu sisi Tuhan, yang disebut manunggaling kawula Gusti gitu. Itu satu contoh, belum yang lain. Nanti kalau saya nerangkan itu saudara-saudara. Gitu. Haleluya kata saya. Saya tengok sampai istri saya kalau saya kayak gitu kok ditengok katanya. Gitu. Enggak, saya mau nengok caranya aja gitu. Malam gitu ada pendeta pidato di TV, saya dengarkan gitu. Oh kayak gini rupanya gitu. Makanya seandainya saya jadi pendeta, naudzubillah, itu saya tahu caranya gitu. Enggak grogi lagi gitu. Aneh-aneh kadang-kadang ya. Ada misalnya dari agama Hindu gitu. Saya dengarkan. Nah, jadi itu pengalaman. Kayak gitu Ustaz ya. Jangan jelek-jelekkan orang itu memang sudah ke situ. Dan kehendak Allah itu begitu memang. Seandainya Allah mau membuat semuanya orang di dunia ini mukmin taat itu bisa. Tapi Allah tidak menghendaki seperti itu. Itu ada dalam penjelasan Al-Quran itu. Makanya ketika orang itu sudah sampai ilmu hakikat, tidak begitu sibuk, ya sudahlah itu kehendak Allah. Itu. Selesai. Gitu. Orang yang terus-menerus dalam perbuatan dosa itu hatinya hitam. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran itu kalla balrona. Sekali-sekali tidak, hatimu itu sudah bekarat. Gitu. Bekarat hatinya. Sehingga sulit. Di dalam kegelapan dia. Tidak ada ketenangan. Kalau tidak mendapatkan rahmat Allah, bisa dosa itu menyeret kepada kekufuran. Misalnya, saya Islam pun kayak gini katanya. Makanya saya kumpul sama orang-orang yang gak Islam ini, banyak duitku misalnya kan. Misalnya gitu. Tidak jadi murtad itu. Imam Ghazali menjelaskan untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Mana mungkin diberikan petunjuk orang yang dalam hatinya itu keras hati dalam perbuatan dosa. Mana mungkin orang itu bisa mendekatkan diri kepada Allah munajat sedangkan dirinya, hatinya berlumuran dengan kotoran dan najis gitu. Itu artinya kaifa itu bukan pertanyaan biasa, itu istifham ingkari, artinya tidak gitu. Sehingga orang yang bermaksiat itu hampir tidak mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Karena itu harus segera mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat. Maka ketika nanti ada pertanyaan misalnya itu ada orang Islam tapi susah nggak makan gitu ya. Apa Allah itu nggak ada gitu. Terus bilang dia, orang lain bilang Allah itu nggak ada katanya kan. Kata kamu ya ada Allah wujud katanya kan. Allah wujud, Allah ada itu di situ ada orang yang kelaparan, nggak punya untuk makan. Kenapa Allah nggak ngasih makan? Di mana Allah katanya kan? Bisa Ustaz jawab? Hah? Berat ya? Orang yang susah nggak makan, orang Islam, ya. Terus dia mengatakan nggak ada Allah katanya kan, yang lain, ya. Terus datang seorang santri
pada saat itu yang mengatakan itu tukang pangkas. Kemudian ada orang sesudah pangkas itu, orang yang rambutnya gembel di depan tukang pangkas itu. Terus balik lagi mengatakan tukang pangkas itu nggak ada. Ya aku tukang pangkas ini katanya. Tersohor aku tukang pangkas di sini. Nggak ada. Oh kok nggak ada katanya kan. Kalau memang ada tukang pangkas, ini orang rambutnya gembel ini kok nggak dipangkas gitu. Ya, karena dia nggak mendekat sama saya, nggak mau minta sama saya. Sama saja orang Islam yang tidak punya, yang nggak bisa makan itu karena tidak mau mendekat kepada Allah. Kalau mau mendekat kepada Allah, bertaubat mendekat kepada Allah, maka Allah memberi. Baru jawabnya di situ, oh iya rupanya kayak gitu ya. Ini pertanyaan orang awam yang mendasar sekali. Sulit bagi kita kalau belum tahu jawabannya. Ketika orang masih banyak dosa, apalagi kadang-kadang kalau orang WTS itu kena sakit AIDS, sakit yang katanya belum ada obatnya itu merupakan satu peringatan atau seksaan. Sehingga dia diberikan penyakit seperti itu gitu ya. Maka kalau sudah kayak gitu ya udah biarkan saja Allah sedang memberikan peringatan. Siapapun dokter tidak bisa untuk mengobatinya. Lalu ada dokter aku berusaha mau mencari obatnya, mau bikin obatnya, pasti bisa katanya. Itu pernah diucapkan di depan Kiai Maimun Zubair. Kiai Maimun sampai seperti marah. Marahnya itu mengatakan orang itu sedang dikasih pelajaran sama Allah, jangan dibela-bela gitu. Si dokter itu diam saja gitu. Makanya karena perbuatan dosanya itu tadi. Yang kedua supaya diterima taubatnya. Bahwa ketika wajib taubat itu supaya diterima ibadahnya. Ketika orang itu masih berlumuran dosa, maka sulit sekali untuk melakukan ibadah. Bagaimana dia mau beribadah, mau berzikir, sedangkan Allah masih marah kepada dia gitu. Murid aja ketika gurunya marah, muridnya pun nggak berani nengok gitu. Macam mana mau dekat-dekat? Tapi biasanya guru bijaksana, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Wa huwa 'alaika ghadbanu, sedangkan Allah masih murka, masih marah. Mana mungkin kamu bisa berdoa, bisa bermunajat kepada Allah. Maka kalau cari orang yang memimpin doa, itu cari yang bersih. Jangan yang kesana kemari ngajukan proposal terus terkenal dia pakai bahasa Arab kayak 17 tahun di Makkah gitu. Pakai senandung Tanjung Bali gitu bacaan. Allahumma gitu kan. Ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim gitu kan. Terus apa dimintakan gitu. Dalam pilkada ini ya Allah menangkan yang namanya ini ya Allah katanya kan. Nah, gitu. Cuma nggak dilanjutkan biar nanti saya dikasih 10 juta misalnya. Yang kayak gitu saya dari jauh sudah bisa mengatakan nggak dikabulkan itu. Ada ustadz nanya sama saya. Orang kafir Pak Kiai. Dibela-bela dia katanya. Dapat apa dia? Memang sekali ceramah 20 juta katanya kan. Sekali ceramah 20 juta itu.
kadang-kadang 10. Tempo hari kan ada yang mencalonkan pemimpin kan dari kelompok orang tidak Islam. Ustadz membela karena Ustadz itu sekali ceramah 10. Sekali ceramah 10 kan payah dicari kan. Pergi hujan pulang hujan aja 200 limpul. Ya. Kena 40 ganti ban tinggal 210. Masuk angin beli minyak kan minta kerok sama istrinya. Ya. Diterus-teruskan kayak gitu ya udahlah. Enggak lama lah hidup tuh. Ini yang 10 juta mumpung katanya kan. Terus ditanya sama apa dikabulkan itu? Enggak. Kok tahu Pak Kiai katanya. Menurut syariatnya itu enggak diterima. Kemana syariatnya? Datang sama saya nanti saya bacakan kitab saya bilang. Karena ini lama ceritanya. Oh gitu ya katanya kan. Enggak diterima. Bilang sama siapa saja, yang bilang saya bilang. Oh, kata Ustadz Muhyiddin, enggak ada yang berani ngomong. Nah itu diantaranya ya. Karena itu tadi Allah masih marah. Allah masih marah. Dia pun belum bersih mendoakan orang kafir pula. Gitu. Masih bersihan Ustadz Ridwan lah. Apalagi baru mandi ya. Yang bersih saja dimain-mainkan sama malaikat. Sekali dikasih, sekali enggak. Iya Ustaz. Ya. Dikasih sekali, enggak dikasih 2 kali. Semuanya ini katanya kan, kasih lagi gitu. Kalau bilang macam mana ini dikasih lagi gitu. Lama-lama kata malaikat enggak punya adab kok katanya kan. Ya. Itu diantaranya ya 2 hal. Fa'in kulta maka apabila kau katakan fama mana taubatin nasuhu, apa artinya taubat yang tulus? Wamayam bagilil abdi dan tidak sayukyanya bagi hamba Allah ayaf alahu akan berbuat padanya hatta yakhruja minadzunubi kulliha sehingga keluar dari dosa-dosa itu semuanya. Faqulu maka saya katakan, maksudnya Imam Ghazali menjawab. Amat taubatu adapun taubat fa innaha maka sesungguhnya taubat itu sa'yun. Adalah satu usaha min masail qalbi dari usaha hati. Satu perbuatan dari perbuatan hati. Wa ya indat tasili dan dia ketika proses menghasilkannya fi qaulil ulama'i menurut pendapat ulama radhiyallahu anhum tanzihul qalbi yaitu membersihkan hati anidzanbi dari perbuatan dosa. Qala Syekhuna berkata guru kami yang dimaksudkan di sini Syekh Abu Bakar At-Tartusi. Rahimahullah. Semoga Allah memberikan rahmat padanya. Fi hadit taubati dalam pembatasan atau definisi taubat. Innahu tarku ikhtiarin bahwa sesungguhnya definisinya taubat itu meninggalkan ikhtiar, berusaha melakukan dosa. Sabaqo misluhu yang telah berlalu seperti itu. Anhu darinya manzilan dalam derajatnya suratan dan bentuknya ta'ziman lillahi untuk mengagungkan kepada Allah Ta'ala. Wahadaron dan menghindar min sakhotihi dari murkanya Allah. Meninggalkan ikhtiar melakukan berbuat dosa yang sama seperti dosa yang dilakukan dulu. Berhenti berarti. Kalau dulu malingnya ditinggalkan. Tidak maling lagi gitu ya. Mencuri enggak mencuri lagi. Cuma permainan mencurinya berbeda, mencuri hati lebih parah lagi. Ya.
hatinya dicuri. Apa mana maksudnya? Tahu. Ya udah. Curi aja itu kakak-kakak itu hatinya. Bawa pulang. Ya. Alasannya yang paling mendasar mengagungkan Allah dan menghindar dari murkanya. Maka taubat itu kalau ditasrif tabayatubu tauban wa taubatan. Ya. Jangan sampai salah, nanti kamu salah sekali enggak santri nih. Ya. Tabayatubu tauban wa taubatan. Artinya taubat itu kembali dari perbuatan yang tercela menurut syariat menuju perbuatan yang terpuji menurut syariat. Dan mengetahui bahwa dosa-dosa itu adalah bisa menjauhkan dari Allah dan surganya. Maka taba itu artinya menurut bahasa itu rujuk kembali. Tabayatubu tauban itu artinya kembali. Falaha idzan, maka taubat itu kalau begitu mempunyai arba'atu syara'ita, 4 syarat. Menurut kitabnya Imam Ghazali ini mempunyai 4 syarat. Kalau kitab-kitab tauhid itu 3 tambah 1, 3. Kalau hakullah, kalau hakul adami tambah 1. Ihdaha, salah satu diantaranya tarku ikhtiyari dzanbi, meninggalkan ikhtiar berbuat dosa, wa ayyuwatina, yaitu dia menekankan atau menetapkan qalbahu hatinya, wa yujarrida, dan memurnikan azmahu tujuannya, cita-citanya. Betul-betul di hatinya itu mantap ala annahu la ya'udu, bahwasanya dia tidak akan kembali ilal dzanbi, kepada dosa itu albattata, sama sekali. Fa'amma intaroka dzanba, adapun jika meninggalkan dosa wa fi nafsihi, dan pada dirinya annahu rubbama ya'udu ilaihi, barangkali bisa kembali padanya, aula ya'zimu ala dzalika, atau tidak menyengaja atas demikian itu, bal yataraddadu, tetapi dia ragu-ragu, entah bisa kembali entah enggak, orang itu kan enak kali misalnya. Ya. Fa innahu mumtani'un anidzanbi, maka orang seperti itu adalah orang yang mencegah dari perbuatan dosa. Ghairu taibin, bukan taubat gitu. Artinya dia menahan karena hatinya masih ragu-ragu. Ya. Korupsi misalnya, suruh taubat itu ya. Iya Pak, cuma rasanya berat karena korupsi itu enak katanya kan gitu ya. Korupsi itu nambah angka 1 aja udah banyak itu katanya kan. Nah gitu. Maka syarat yang pertama itu tidak akan kembali kepada perbuatan dosa itu. Mantap hatinya. Alla ya'uda ilaiha abadan gitu ya. Wasaniyatu, yang kedua, ayyatuba min dzambin, yaitu tobat dari dosa qad sabaqa anhu, yang telah berlalu darinya. Mithluhu, sepadannya. Artinya misalnya berbuat minum-minum khamar, dia berhenti dari dosa yang telah lalu itu gitu. Idlau lam yasbik,
Karena kalau tidak pernah anhu darinya misluhu melakukan seperti itu, lakana muttaqiyan, niscaya dia bertakwa ghairu taibin, orang yang tidak taubat gitu. Artinya orang yang bertaubat itu bertaubat dari dosa yang pernah dilakukan seperti itu. Kalau misalnya minum khamr ya minum khamr. Karena orang yang tidak pernah melakukan minum khamr itu namanya bukan taubat. Itu namanya muttaqiyan gitu, ghairu taibin. Ala taro, apakah kamu tidak mengetahui annahu bahwasanya yasihul qaulu, dibenarkan perkataan itu, dibenarkan pendapat itu. Bi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana muttaqiyan anil kufri. Bahwasanya Nabi itu muttaqiyan, menjaga dari kekufuran. Wala yasihul qaulu, dan tidak dibenarkan perkataan bi annahu kana taiban anil kufri, bahwasanya dia taubat dari perbuatan kufur. Idlam yasbik anhu kufrun, karena dia tidak pernah kufur bihalin sama sekali. Jadi taubat itu artinya melakukan dosa yang dulu pernah ia lakukan. Kalau tidak namanya bukan taubat gitu. Wa anna Umar bin Al-Khattab, sesungguhnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana taiban anil kufri, dia adalah bertaubat dari kufur. Lima sabaqo anhu dzalika, karena telah mendahului padanya demikian itu, artinya dia pernah melakukan kekufuran. Waktu kafir dia jadi tokohnya orang kafir, waktu Islam jadi tokohnya orang Islam, itu Sayyidina Umar. Wasali satu yang dan ketiga annalladzi sabaqo, bahwasanya dosa sabaqo anhu yang telah berlalu darinya. Yakunu mislalladzi yatruku, adalah seperti dosa yatruku yang meninggalkan dia ikhtiyarahu pada usahanya, fil manzilati dalam kedudukannya, wa darajati dan derajatnya, lafis surati bukan dalam bentuknya. Maksudnya dosa itu ditinggalkan menurut usahanya dalam misalnya ya pada dulu minum khamr, saudara-saudaranya minum khamr seperti nyabu dan semuanya, ya itu semuanya ditaubati gitu. Bukan hanya minum khamr, yang saya taubati kan minum khamr, nyabu enggak, bukan gitu. Ya. Minum tuak yang memabukkan enggak gitu. Karena itu hangat katanya kan. Nah kalau hujan-hujan minum tuak gitu sama merokok, terus nyanyi-nyanyi ada gitar gitu. Iya kayak gitu. Iya Jak. Oh enggak. Nah, orang-orang sebagian di Kedai itu kalau pertama sendirian itu minum tua, dua main gitar, minum kuak, merokok-rokok, ketiga dan keempat mencari anjing untuk dibakar. Enggak dapat anjing, kucing. Makanya ketika ditanya kucing, apa ini bang? Everyday gitu kan. Ya, karena everyday itu kan gambarnya kucing. Ya. Enggak dibilang kucing itu everyday gitu ya. Ya. Sekali waktu Bang Anto tetangga itu niru cakap saya. Kau tadi semalam kok enggak masuk katanya kan. Capek saya bang. Minggu kau ada kerjaan, iya katanya. Minum tua sama everyday katanya kan. Kok tahu abang katanya kan gitu. Iya bang katanya kan. Minum tua sama everyday berarti bakar kucing itu. Kucing itu dibakar, makanya hati-hati ya. Kalau nggak ada pun orang pun dibakar. Belakangan kan ada tren bakar kucing kan. Karena yang lain udah biasa, kucing kan belum biasa katanya. Cuma itu aja masalahnya. Ala taro, apakah kamu tidak mengetahui anas syekho, bahwasanya orang tua, al haroma yang renta, al fania yang tak berdaya, alladzi sabaqa minhu zina yang telah melakukan darinya perbuatan zina,
Waqat uttoriki dan melakukan pembegalan. Idza aroda ayyatuba apabila dia menginginkan bertobat andzalika demikian itu. Tumkinuhu taubatu bisa dia melakukan taubat itu. La mahalata pasti. Idlam yughlaq anhu babuha karena tidak tertutup darinya pintunya. Wala yumkinuhu dan tidak mungkin baginya tarku ikhtiyariz zina. Meninggalkan usaha zina waqut utorik dan membegal. Idhuwa karena dia itu layak diru. Tidak mampu lagi as-sa'ata saat itu. Saat tua itu. Karena udah tua kali. Begal nunuk-nunuk ya disorong mati. Ala fi'li dzalika atas demikian itu. Polisi tentara itu saja yang waktu mudanya itu galak. Sudah pensiun gitu. Rumahnya dicuri. Ditokoi sama maling yang gak bisa berbuat apa-apa. Padahal dia dulu galak kali. Karena dia udah tua. Akhirnya ditidurkan di kamar mandi. Itu kejadian saya baca. Di TV saya tengok. Wala yaqdiru ala tarki ikhtiyarihi maka tidak mampu meninggalkan ikhtiarnya, usahanya. Wala yasihu maka tidak sawasuhu penjelasannya bi annahu tarikun lahu bahwasanya dia meninggalkan padanya. Yaitu pada zina dan seterusnya tadi. Mumtani'un anhu yang orang yang mencegah dari perbuatan itu wa huwa ajizun anhu sedangkan dia lemah darinya ghairu mutamakkinin minhu yang tidak mungkin baginya. Walakinnahu yaqdiru ala fi'li ma huwa tetapi dia mampu atas melakukan sesuatu yang dianya mislu zina seperti zina waqat ittoriki dan begal. Maksudnya yang ditobati itu ya semuanya bukan hanya misalnya begal saja. Sebab walaupun begal itu tidak bisa korupsi kan masih sanggup. Tua-tua kan tinggal ini Pak tambah Pak no angkanya kan tinggal gini aja. Suruh begal kan berat. Apalagi yang dibegal itu keras-keras. Dibentak saja takut dia. Perempuan pun kadang berani melawan begal gitu. Karena perempuannya tomboy. Menang dia. Begitu dibegal gitu, tasnya udah kena, keretanya dimusingkan gini. Tabrak kereta. Dua itu berjatuhan dia. Ya, itu terjadi di amplas. Tomboy perempuannya. Mungkin bisa manjat kelapa walaupun dalam keadaan hamil itu. Ya. Diangkat, tapi enggak usah ditiru sinilah mungkin bisa ini ya. Ya. Dibegal kena gitu langsung keretanya dibalikkan, ditabrakkan. Satu lagi tabrakkan. Satu udah nggak bisa apa-apa, yang satu lari. Ketangkep sama masyarakat lebih parah lagi lah. Nah itu diantaranya ya. Perempuan pun kadang-kadang ada yang berani kayak gitu. Makanya perempuan pun kalau seandainya punya bela diri bagus juga itu. Tapi jangan sama suaminya dijepit pintu. Ya. Suaminya nggak dapat tunjangan, begitu masuk kamar diginikan. Potongannya kecil kayak si Taufik ini. Tolong, gitu deh. Tolong katanya kan. Istrinya besar. Ada apa bang katanya kan. Tolong tambah dipijat gitu deh. Hanya nanti yang nyari gak usah besar-besar ya. Sedang-sedang aja. Yang besar sama besar gitu ya. Tapi kalau jodoh itu ya gak kemana gitu ya. Istrinya, suaminya kecil gitu. Istrinya besar gitu. Kalau sakit tinggal minta gendong aja. Sini bang gitu kan. Gitu ya. Ada manfaatnya.
fil manzilati wad darajati lakin yakdiru ala fi'li ma huwa mislu zina wa qad ittariki, dalam tingkatannya dan derajatnya. Kal kadibi seperti bohong, ya korupsi termasuk, wal qadhafi dan menuduh berbuat zina, wal ghibati dan menggunjing, wan namimati dan adu domba. Idza jami'u dzalika ma'asin, karena semuanya itu perbuatan maksiat. Wa in kanal itsmu, walaupun dosa itu yatafawatu berbeda-beda fi kulli wahidatin pada setiap dosa itu biqadriha dengan ukurannya. Lakin jami'u hadhil ma'asi, tetapi semuanya maksiat ini al-far'iyati yang berbangsa cabang-cabang ini. Kulliha semuanya bimanzilatin wahidatin dengan kedudukan yang sama. Wa yaduna manzilatil bid'ati, yaitu di bawah kedudukan dosa bid'ah, wa manzilatil bid'ah dan kedudukan dosa bid'ah itu duna manzilatil kufri, di bawah dosa kedudukan kafir. Falidzalika, maka karena itu tasihhu minhu taubatu, benar taubat itu anis zina, dari berbuat zina, waqat utoriki dan membegal, wasairi ma mado dan semua yang telah berlalu minad dunubi dari dosa-dosa, allati huwa ajizun yang dia lemah an amtaliha dari sepadan-sepadannya, al yauma hari ini fi surati dalam bentuknya. Titik. Jadi kalau bertaubat ya misalnya minum khamr ya semua dari perbuatan itu gitu ya. Jangan saya taubati minum khamr saja. Nah sekarang khamr udah berubah menjadi sabu, ya. Enggak minum khamr kok sabu katanya kan. Makanya anak yang ABG itu membohongi kakeknya. Dul katanya kan. Ojo merokok ya katanya kan. Katanya kan. Ora kok katanya kan. Iku ngapain katanya kan. Cuma gonjo katanya kan. Ya wis ora apa-apa katanya kan. Dul jangan merokok ya katanya. Enggak merokok kok katanya. Itu ngapain? Cuma ganja katanya kan. Ya udah enggak apa-apa, yang penting jangan merokok katanya kan. Yang dilarang sama kakeknya itu merokok, dia ganja. Ya itu lebih parah daripada ya. Ada kayak gitu, cucu-cucu nipu sama kakeknya. Ya udah enggak apa-apa, yang penting jangan merokok katanya. Lebih parah lagi lah ganja. Sedikit lagi. Warabi'atu dan yang keempat ayakuna tartukh tiyarihi, yaitu adanya meninggalkan usahanya lidzalika pada demikian itu, yaitu dosa, ta'dziman lillahi azza wa jalla, mengagungkan Allah Ta'ala maha agung dan maha mulia, wa khadaron min sahtihi dan takut dari murkanya, wa alimi iqabihi dan saking kerasnya siksanya, mujarrodan dengan murni, lali rohbatin dunyawiyatin, bukan karena kesenangan dunia, au rohbatin minan nasi, atau takut dari manusia, au tolabi sanain atau mencari pujian, au sitin atau suara yang baik atau reputasi, au jahin atau pangkat, au dokfin atau lemah, fin nafsi dalam diri, au fakrin atau fakir, au gharidhalika atau demikian selain demikian itu. Wa hadhihi syaraitu taubatu, maka ini syaratnya taubat. Wa arkanuha dan rukun-rukunnya. Fa idza hassalta, apabila kamu bisa mendapatkan, wastakmalta dan menyempurnakan, fa ya taubatun haqiqatun, maka itu taubat yang sebenarnya, yang esensial, shadiqatun yang benar. Kalau kita gabungkan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi, bahwa yang pertama itu tadi tidak kembali kepada perbuatan dosa itu syaratnya. Kedua, berhenti dari perbuatan maksiat itu. Yang ketiga, menyesal
menyesal atas melakukannya. Yang keempat, untuk mengagungkan Allah dan takut murka Allah. Karena itu nggak sah taubatnya orang yang mondar-mandir masih ragu-ragu bisa kembali apa enggak, itu nggak jadi. Atau nggak sah taubatnya orang yang nggak menyesal. Misalnya dia tiba-tiba dapat kecelakaan, ya, barangnya nggak bisa hidup lagi, ya. Terus nggak menyesal dia, taubat aku dari perbuatan itu, katanya kan. Seandainya barangnya hidup itu pun masih melakukan lagi gitu. Itu namanya karena ada musibah tadi. Jadi harus berhenti dari perbuatan maksiat itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini udah separuh lebih yang saya baca. Separuh ada dari satu baris itu. Yang kitab apa? Udah ada separuh. Ya udah separuh, udah banyak lah itu. Bisa dibaca satu lembar tapi nggak ngerti kamu tak apa ini maksudnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wa dhair. Allahumma arzuqna warzuq ahlana rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban min ghairi ta'bin wala masyaqqatin wala dhairin innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.